Kembali lagi di Oke Sih Hoki Renggadan Sepak Bola Indonesia hari ini. Garuda calling, teman-teman. Semua pecinta timnas kita sudah melihat pemanggilan pemain timnas yang akan bertanding melawan Cina dan melawan Jepang nantinya di tanggal 5 dan tanggal 10. Sudah ada nama-nama pemain yang dipanggil. Kita lihat terlebih dahulu dari penjaga gawang. Ada 5 penjaga gawang yang dipanggil untuk timnas Indonesia kali ini. Penjaga gawang ada Hernando Ari, ada Martin Pas, ada Reza Arya, ada Emil Audero dan Nadeo Argawinata. Di posisi penjaga gawang sudah bisa kita pastikan Martin Pas tidak bisa bermain. Lalu kemudian ada kabar Emil Audero sedang melakukan playoff dengan timnya Palermo yang masih berjuang kemarin berhasil posisi 8, masih berjuang untuk kembali ke Serie A. Jadi Martin Pas sudah pasti tidak bakal main. Emil diisukan tidak bisa tampil karena playoff. Nah, ada Hernando Ari, ada Reza Arya. Ini adalah pemanggilan pertama untuk Reza Arya. Apa? Emil udah kalah playoffnya. Oke, jadi hari ini dapat kabar tim Emil Palermo gagal di playoff. Jadi Emil sepertinya tersedia untuk pertandingan lawan China nantinya. Reza Arya nih, ini aku seneng nih sama Reza Arya nih, kiper PSM. Nggak tahu sekarang dia main di PSM atau enggak ya sekarang ya, masih di PSM. Nah ini waktu PSM juara dia nih penjaganya. Aku suka nih gaya mainnya Reza Arya. Akhirnya dia dapat kesempatan untuk dipanggil timnas. Selain Reza ada Nadeo yang memang sudah biasa dipanggil oleh timnas, bakal bergabung lagi. Berarti secara posisi penjaga gawang bisa kita pastikan Emil Audero. Nanti tinggal kita lihat ditemanin siapa, antara Hernando Reza atau Hernando Nadeo atau Reza Nadeo. Aku sih lihat, kalau lihat dari statistik nih, Reza Arya 17 games, 48 save, 3 clean sheet, 22 kebobolan. Sebuah rekor yang cukup baik untuk seorang penjaga gawang dengan usia yang belum banyak ya, masih muda sekali ya. Apakah ada kesempatan untuk Reza nantinya bakal bermain untuk timnas? Selanjutnya di pemain belakang ada Justin Hapner, ada Mes Hilgers, ada Jai Ijes, ada Jordi dan Rizky Ridho. Ini adalah pemain-pemain belakang yang memang menjadi langganan dipanggil pelatih ya untuk timnas Indonesia. Nama Elkan Bagot lagi-lagi tidak ada di lini belakang timnas Indonesia. Kita nggak tahu kenapa, tapi biarkan itu semua jadi keputusan pelatih, karena yang tahu kebutuhan tim itu adalah pelatih. Kita nggak usah berspekulasi macam-macam dan lain-lain. Tugas kita dukung aja, yang dipanggil dukung. Kalau nggak dipanggil nggak usah, udah nggak apa-apa. Kalau yang nggak dipanggil kita kasih semangat aja supaya nanti performnya lebih bagus, supaya bisa dipanggil timnas. Nggak usah tuh bikin berita apakah karena ini, nggak ada, itu semua adalah keputusan pelatih. Udah, jangan bikin pening kepala sakit. Ini orang timnas udah mau main, ada aja yang ribut semua segala macam. Mudah-mudahan ini fit semua ya, karena kita lumayan banyak nih yang cedera. Kemarin di pertandingan terakhir Copenhagen, Kevin Dix tidak dimainkan, masih cedera. Ratnar Oratmangun bahkan tidak dipanggil, masih cedera. Selanjutnya ada siapa lagi? Ferrari juga dipanggil, cedera. Masih banyak lagi yang, siapa lagi ya yang nggak sehat ya kemarin ya. Nah, siapa? Ini dibocorin aja suaranya ke dalam biar denger. Anjar emang sakit, Anjar emang sakit. Otaknya. Kepalanya kepalanya. Ini kayaknya 1 2 3 4 5 pemain belakang kita. Untuk di kanan ya Yakob Sayuri dipanggil kembali. Bakal ada Yakob, ada Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano dan Asnawi Mangkualam. Kapten timnas yang di pertandingan sebelumnya tidak dipanggil oleh Coach Patrick, kali ini dipanggil kembali. Apakah dia bakal dapat tempat melihat Kevin Dix
Nggak tahu cederanya bakal sembuh kapan, tapi sih aku berharap Kevin Dix bisa segera sembuh sebelum tanggal 5 nantinya. Yakob Sayuri dipanggil kan, ya ini wajar ya, menurutku memang performanya bagus sekali di Malut sama Yance juga. Jadi ini kayaknya adalah sayap kanan terbaik yang dimiliki timnas saat ini. Eliano Asnawi saatnya membuktikan kepada semua orang yang selama ini membencimu, yang selama ini memberikan hinaan semua segala macam, kasih tahu bahwasannya ya aku kalau dipanggil aku bisa mempertanggungjawabkannya kok gitu. Bermainlah dengan baik. Karena kita nggak butuh apa-apa selain permainan yang baik dari pemain yang dipanggil timnas. Untuk di sayap kirinya ada Sain Patinama, Yance, ada Pratama Arhan, Kelvin dan Dan James. Sain Patinama baru saja sepertinya sudah diumumkan dia bergabung dengan Buriram karena kontraknya sama KAS Yupen selesai. Yance juga performanya oke di Malut. Pratama Arhan begitu juga di klubnya sering mendapatkan menit bermain. Kelvin Verdong bahkan menjadi kapten di Nijmegen. Dan yang satu lagi Dan James juga jadi andalan Go Ahead Eagles kayak begitu. Jadi ini kirinya oke nih. Siapa lagi ya kira-kira berpotensi? Kayaknya ini udah cukup nih untuk sayap kiri, tadi sayap kanan. Sekarang kita ke lini tengah. Lini tengah ada Prof Hai, ada Kakak Ricky Gambuaya, ada Marcelino, ada Ivar, ada Joe Palupesi dan ada Nathan Joaon. Tidak ada perubahan di lini tengah. Pemain-pemain yang langganan dipanggil, lagi-lagi dipanggil oleh pelatih Patrick. Mudah-mudahan mereka sudah lebih ngeblend ya, udah saling mengerti satu dengan lain pemainnya. Dan di lini depan, nah di lini depan ini lumayan menarik. Hoki Caraka tidak dipanggil kembali. Ada Septian Bagaskara yang sebelumnya sudah dipanggil. Ada Ramadan Sananta, ada Stefano Lillipali. Welcome back Stefano Lillipali. Siapapun pemainnya, kalau memang punya performa bagus ya pasti dapat kesempatan lah di timnas Indonesia. Ada Stefano Lillipali, ada Ole Romani, ada Rafael dan Egy Maulana. Ini buatku sih menarik ya. Yang nggak bisa main, Orat Mangun tidak bisa main. Selanjutnya yang tidak bisa main, siapa lagi yang akumulasi ya kemarin ya? Siapa sih? Lupa aku. Kemarin yang akumulasi tengahnya Marcelino tidak bisa bermain juga. Jadi punya banyak peluang ini. Egy sepertinya bisa diturunkan dari menit awal bersama Ole Romani dan Stefano Lillipali. Kalau aku sih masih punya keyakinan dengan Stefano Lillipali. Semoga dia dapat kepercayaan aja dari Coach Patrick. Karena buatku Stefano adalah salah satu pemain yang punya attitude profesional yang bagus di lapangan. Di luar lapangan nggak tahu semua segala macam, jadi nggak perlu kita bahas. Yang penting adalah ketika dia main di lapangan performnya oke, cukup sih buatku. Tidak ada nama-nama lain selain mereka ini. Senang juga sih aku Stefano Lillipali dipanggil timnas lagi. Karena bisa jadi opsi lah di lini depan kita kayak begitu. Stefano juga punya kualitas. Tapi yang kayaknya ya tidak ada pemain Persib ya di sini ya. Tidak ada pemain Persib di dalam skuad timnas Indonesia kali ini. Mark Locke, Beckham kayak gitu. Masih belum dilirik oleh Coach Patrick. Ya mudah-mudahan mereka segera bisa mendapatkan kesempatan untuk gabung timnas lah ya. Aku tuh besar harapanku di dua pertandingan ini. Yang pasti kita harus menang lawan China kalau kita mau lolos ke round selanjutnya. Kalau kita bisa menang lawan Jepang tuh udah sangat amat bonus lah buat kita. Kita harus 4 poin buatku sudah sangat amat baik. Menang di kandang lawan China, kita draw di kandang Jepang. Buatku itu udah sangat amat baik. Tapi yang disayangkan adalah kita kan dapat sanksi 15%,
dari kuota penonton kita dihapus oleh FIFA, dikurangin gara-gara kemarin kasus lawan Bahrain ya, dapat hukuman kita. Ini sangat amat disayangkan, terutama yang dikosongkan itu adalah bangku-bangku yang di belakang gawang kayak begitu. Padahal itu adalah tempat-tempatnya Ultras, tempatnya La Grande untuk memberikan dukungan. Semoga hal-hal kayak gini nih nggak terjadi lagi. Udah kita datang ke stadion nonton timnas saja. Intimidasi boleh, tapi kayaknya harus kita cari tahu nih seperti apa intimidasi yang harus kita lakukan ke tim lawan. Kayaknya nggak perlu kayak dengan makian lah, makian nih ya kayak begini nih nanti dihukum semua segala macam. Nah tapi selain kabar timnas ini, persiapannya seperti apa? Ini ada lagi yang lebih menarik adalah kompetisi BRI Liga 1 yang sampai detik ini masih belum bisa menentukan siapa tim yang degradasi selain PSIS Semarang. Harusnya Semen Padang kemarin bisa mengunci posisi di Liga 1 kalau saja berhasil menang lawan Persik Kediri di kandangnya. Sayang sekali Semen Padang tidak berhasil melakukan itu, sehingga penentuan degradasi masih bakal dilakukan di pertandingan terakhir di pekan ke-34. Kalian bayangin, masih ada 3 tim yang punya potensi terdegradasi. Semen Padang, PSS Sleman, dan Barito. Semen Padang bakal tandang ke kandangnya Arema, sementara Sleman bakal tandang ke kandangnya Madura. Nah, Barito sendiri bakal bermain lawan PSIS Semarang. Jadi ini semua masih punya peluang selamat dan masih sangat amat mudah terpleset di pertandingan terakhir kompetisi BRI Liga 1 ini. Menarik sekali buatku. Aku kemarin kan ngeprediksi yang degradasi Madura. Ternyata Madura selamat dari zona degradasi. Ngaku, gila, Madura selamat dia. Ini nih, apakah keajaiban Barito masih berlanjut di kompetisi musim ini, atau Sleman yang keluar dari lubang jarum, atau Semen Padang yang dapat dukungan dari pengurusnya, dari Bapak Andre Rosadi, dapat memberikan dukungan penuh ke Semen Padang. Apakah Semen Padang yang bisa bertahan, atau PSS sehingga terjadi derby Mataram nantinya, atau Barito Putra yang kembali selamat dari zona degradasi. Hai, menarik sekali. Ini siapa ya? Kalau aku sih ya, kalau aku dilihat-lihat kayaknya yang degradasi PSIS sudah pasti. Barito, PSS sama Semen Padang. Kayaknya ya melihat dari komposisinya. Kayaknya Barito sama PSS Sleman sih. Tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti seperti apa. Wasit, fair ya, mimpin pertandingan terakhir ini. Jangan ada drama. Wasit, mimpin aja yang baik. Jangan ada drama di akhir-akhir kompetisi kita. Udah cukup capek kita sama semua drama kompetisi kita. Dan diingatkan kembali untuk para pendukung supporter, dewasalah. Jadilah supporter yang bijak, jadilah supporter yang dewasa. Kemarin pertandingan Persita Persib ribut, Persija lawan PSS di luar stadion ribut. Mau sampai kapan kayak begitunya? Kurangilah. Kan ini kita dukung tim sepak bola, bukan dukung WebC. Jadi udahlah, ngapain ribut-ribut lagi, udah santai aja. Menarik ditunggu siapa yang bakal degradasi. Dan ada berita apa lagi di minggu depan tentang sepak bola Indonesia. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.